Kasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing tambah rizki jeung barokahna. Amin. Tambah ilmu jeung amanah. Amin. Tambah harta jeung berhanana. Amin. Tambah pangkat jeung amanahna. Amin. Oge, mudah-mudahan tambah istrina. Satuju Pak. Atos tambah hartana teu acan. Tos naek derajatna teu acan. Gaduh ilmu adil teu. Atuh montong nurus tunjung pake hayang tambah istri sagala. Ulah nurus tunjung pake hayang nyandung sagala. Ari can bisa adil mah satuju Bu. Sate acan dilajang. Hadirin sadayana, abdi bade tumaros heula. Wios abdi bade tumaros. Wala. Hadirin sadayana uninga teu ka abdi. Tah atuh upami kitu mah urang kenalan heula nya pados kenal. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalanlah. Nami abdi Muhammad Fatan Al-Wafa. Kalersan abdi lahir di bumi. Yuswa abdi 10 tahun. Kawit abdi di Kampung Karamat, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi. Pados langkung kenal sareng abdi, mangga dibuka wae YouTube-na. Namina M Fatan Official. Tidinya hadirin sadayana antun tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun. Promosi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puja dan puji marilah kita. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, dan kepadanya segalanya akan kembali. Sholawat maha salam Allah semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada revolusi Islam sedunia, pengikis habis jahiliyah, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yakni
mutaqaddimin wal mutaakhirin, juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat yang ada di sini, wabil khusus keluarga kedua mempelai yang berbahagia. Mudah-mudahan saat ini Allah bukakan segala pintu-pintu kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Sulis dan Aa Syahrul, ketahuilah teteh dan Aa, di dalam pernikahan itu adalah harga mati. Jangan ditawar, harus bahagia. Sebab tidak ada orang dalam pernikahannya bercita-cita berantem ataupun bermusuhan. Akan tetapi kenyataannya di dalam rumah tangganya banyak menemukan problem. Nah, kita harus ingat niat nikah adalah untuk mencari kebahagiaan. Bagaimana agar niat untuk mencari kebahagiaan tetap terawat dan terjaga? Ada guru, ada pembimbing, ada contoh, dan guru kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan di dalam pernikahan ada beberapa poin. Kalau kita simpulkan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga, dan 10 poin paling tidak. Tapi tidak mungkin saya hadirkan semua sekarang di sini. Akan tetapi di antaranya ringkas saja. 1. Yakini bahwasannya di dalam pernikahan ini ada ridho Allah, bukan main-main. Agungkan pernikahan, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh orang-orang saleh. Dengan mengagungkan pernikahan, orang akan menjaga nilai pernikahan. Ketahuilah bahwa orang kafir di sana itu bukan mengatakan zina itu haram, tapi zina bagi mereka tetap tidak baik. Akan tetapi di saat mereka tidak mengagungkan pernikahan, maka nilai nikah itu akan turun, sehingga itu tidak disadari sejajar dengan zina, sehingga mereka tidak pernah berpikir apakah aku berzina atau nikah. Sementara dalam Islam, nikah adalah agung, mulia, diridai Allah, Rasulullah, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau orang paham makna ini, tidak akan ada orang yang akan melakukan zina dan tidak akan terjerumus dalam zina, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Karena di matanya adalah nikah yang agung, tapi kalau di saat nikah tidak diagungkan, akan turun pangkatnya dan sejajar dengan zina. Maka terjadilah orang kumpul kebo atau melakukan perzinahan, padahal dia berencana melakukan pernikahan. Hadirin rahimakumullah, sentuhan tangan kita pahala, sesuap nasi yang kita berikan pahala, capek kita seharian mencari rezeki juga pahala. Man ansaqallah min amali yadaihi ansa maghfuranlah. Barang siapa di pagi hari, di sore hari dia berbaring, berrebah, capek seharian mencari rezeki, mencari nafkah
Hadirin rahimakumullah. Kedua, jadikan pernikahan ini adalah untuk cari kawan beribadah. Kalau dia bukan kawan beribadah, adalah rugi. Teh Sulis, jadikan suamimu Syahrul kawan untuk mengangkat derajat di hadapan Allah, kawan untuk mencari kemuliaan, mulai dari penyempurna amal, yaitu ilmu, kawan untuk menuntut ilmu, kawan beribadah, dan kawan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bangun malam sendiri mungkin berat, tapi kalau dibantu oleh istri atau suami akan semakin mudah. Ngaji sendiri tidak semangat, tapi dengan pasangan harus, bahkan akan lebih semangat. Intinya, simpulkan bahasanya, jadikan pernikahan ini adalah untuk mencari teman, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, jadikan pasanganmu semakin hari semakin dekat kepada Allah, karena yang namanya cinta itu benih yang ada di dalam hati. Semua orang ingin menikah, cuma suburnya cinta adalah dengan dibarengi kepercayaan. Jadi kepercayaan itu menyuburkan cinta di dalam hatimu. Lalu bagaimana kepercayaan kita semakin tumbuh subur? Di saat pasangan kita semakin baik. Contoh, kalau suaminya nelpon istrinya di rumah terus tak diangkat-angkat, pasti suami yang baik akan berkata, "Oh, mungkin istriku sedang sholat duha." Begitupun sebaliknya kalau istri yang baik. Tapi kalau pasangannya orang fasik, bermaksiat sana sini, telepon tak diangkat pun sudah pusing 7 keliling. Jangan-jangan suami atau istriku, jangan-jangan, wah, prasangkanya sudah kemana-mana. Maka jadikanlah pasangan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah dan semakin takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di saat sendiri dia menangis, berdoa kepada Allah, dan di saat ada pasangan dia tersenyum. Wahai para istri, janganlah kalian menangis di depan suami-suami kalian, karena senyumnya seorang istri menjadi obat dan menjadi penghibur bagi suamimu. Begitupun sebaliknya. Yang digambarkan Nabi, perempuan yang mulia adalah jika dipandang dia membahagiakan, jika kau pergi dia menjaga kehormatannya. Hadirin rahimakumullah. Keempat, jadikan pernikahan ini adalah untuk cari kawan berbakti kepada orang tua. Ini termasuk cara batin nyari keberkahan dari orang tua. Agar rumah tangga kita bahagia, kuncinya sederhana. Jadikan pasanganmu untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat, Teh Sulis ajari Syahrul untuk lebih baik kepada orang tua dan keluarganya, dan Syahrul ajari Teh Sulis untuk semakin baik kepada orang tua dan keluarganya. Jangan sampai gara-gara pernikahan malah semakin jauh dengan orang tua. Dan alangkah banyaknya kisah Alqamah daripada zaman-zaman Nabi. Setelah nikah jadi ada perubahan, menjadikan ibunya berubah sehingga ibunya marah dan diancam oleh Nabi akan dibakar hidup-hidup.
tuanya. Sampai suatu ketika, ini begitu rendahnya nilai seorang wanita di rumah tangganya. Dia tidak mendukung suaminya berbuat baik kepada orang tua. Kalau suami memberi bantuan kepada orang tuanya itu sudah marah-marah. Bahkan bagi para suami, kalau perlu lebih banyaklah kalian membantu orang tuamu. Itu gak ada masalah. Yang penting di rumahnya cukup. Jadi jadikanlah pasangan kita semakin hari semakin dekat dengan orang tuanya. Sebab kadang dilarang. Ada suami mau berbuat baik kepada orang tuanya, istrinya cemberut 1 bulan. Ada suami kalau lihat istrinya berbuat baik kepada orang tuanya, dia marah dengan bahasa fikih yang salah paham, bahasa ukdul jen kembali. Kamu telah diserahkan oleh ibu bapamu kepadaku. Kemanapun kamu pergi, gak boleh, termasuk menemui ibu bapamu. Salah paham itu. Mestinya perkataan suami yang baik adalah, wahai istriku, kemanapun kamu pergi, kamu harus izin. Kecuali kepada orang tuamu, kubebaskan engkau sebebas-bebasnya, agar dia semakin dekat dengan orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, masih ada 6 poin yang belum kita bahas. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Semoga rumah tangganya Aa dan Teteh dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rupanya dari saya dicukupkan sekian, tapi sebelum saya tutup, saya minta doanya khusus buat saya yang masih belajar. Semoga dilancarkan dalam mencari ilmu, disehatkan jasmani dan rohani, dijadikan anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Fatan pamit undur diri, jika rindu fatannya panggil kembali. Ke pasar membeli jamu, tiba-tiba dia teriak, ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Ihdinas siratal mustaqim, undur maqal